Halo anak-anak, selamat berjumpa di dalam program History. Di dalam bahasa Inggris, history artinya sejarah. Tetapi sejarah bukan hanya kita melihat peristiwa yang terjadi di masa lampau saja. Tapi di sini juga kita akan belajar bagaimana di dalam setiap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Di situ tangan Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan sejarah umat manusia. Tuhan terus menyertai dan segala sesuatu terjadi karena rencana Tuhan. Karena itu kita mau belajar dan kita mau melihat bagaimana tangan Tuhan ada menyertai dan memelihara sejarah umat manusia. Hari ini kita akan belajar dari satu peristiwa yang sangat penting sekali, yaitu kejatuhan kota Yerusalem. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian membaca di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-5 sampai ke-6? Bapak bacakan untuk kita ya. Lukas 21 ayat 5 sampai 6 mengatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci akan diruntuhkan. Kota Yerusalem tidak akan ada lagi karena akan dihancurkan. Nah anak-anak sekalian, waktu itu bait suci berdiri begitu tinggi, begitu megahnya. Kota Yerusalem begitu aman. Maka ketika orang-orang Yahudi mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka begitu heran. Mereka bingung sekali. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Masa sih bait suci begitu besar begini akan dihancurkan? Masa kota Yerusalem yang begitu aman ini akan dihancurkan? Siapa yang akan hancurkan? Oh, nggak mungkin lah. Tuhan Yesus pasti sedang bercanda. Tuhan Yesus pasti tidak serius kan mengatakan hal itu? Tetapi anak-anak sekalian, apakah Tuhan Yesus bercanda? Tidak. Apakah Tuhan Yesus hanya asal bicara? Tidak. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengatakan hal yang serius. Tuhan Yesus mengatakan hal yang pasti terjadi. Dan yang sebentar lagi akan terjadi. Tetapi orang Yahudi tidak percaya perkataan Yesus. Tetapi perkataan Yesus adalah kebenaran. Kapan perkataan Yesus itu terjadi? Ketika tahun 70 Masehi. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Terjadilah satu kisah. Di mana kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Wah, ini kehancuran yang begitu besar, peperangan yang begitu besar terjadi saat itu. Kenapa ya orang-orang Romawi bisa menghancurkan kota Yerusalem? Ini dimulai dari pertikaian antara orang Yahudi dengan orang-orang Romawi atau orang-orang Yunani. Mereka membenci agama Yahudi. Karena agama Yahudi percaya kepada satu Tuhan. Dan mereka tidak boleh percaya kepada kaisar. Mereka tidak boleh menyembah kaisar. Maka orang-orang Romawi berusaha untuk menghancurkan, mengenyahkan agama Yahudi. Tetapi mereka tidak bisa langsung bunuh, langsung hancurkan Yahudi. Tidak bisa. Karena orang Yahudi nanti akan berontak. Dan terjadi peperangan begitu besar. Seperti sejarah yang sebelumnya. Maka orang Romawi berpikir, bagaimana caranya ya? Oke, kami akan buat tenang ya, damai. Tidak ada bertengkar-bertengkar, tidak ada marah-marah. Tenang ya, santai-santai saja. Tetapi sambil demikian, sambil pemerintah Romawi, mereka coba pikir gimana cara menghancurkan agama Yahudi waktu itu. Nah anak-anak sekalian, ada satu kisah di kota Kaisarea, yaitu di bagian utara kota Yerusalem. Ada kisah di mana di sana dibangun satu bangunan begitu bagus, namanya sinagoga. Sinagoga itu apa ya? Sinagoga itu adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi. Kalau kita sekarang
menyebut tempat ibadah kita adalah gereja. Mereka menyebut tempat ibadah mereka adalah sinagoga. Nah, di sinagoga itu hanya orang Yahudi yang boleh masuk. Di sinagoga itu hanya orang Yahudi yang boleh mendengarkan pengajaran tentang Taurat di sana. Dan di sekitar situ tidak boleh ada orang-orang yang lain lagi selain orang Yahudi yang tinggal di sana. Tetapi satu ketika ada sekumpulan orang Yunani datang ke sinagoga itu. Mereka mau ngapain ya? Mereka mau dengar Taurat? Bukan. Tetapi mereka mempersembahkan burung. Mereka potong burung itu dan mereka persembahkan kepada Kaisar Romawi. Mereka menyembah dewa-dewa yang lain, bukan menyembah Tuhannya Israel. Maka ketika orang Yahudi melihat hal ini, mereka begitu marah. Apa-apaan ini? Kenapa orang Yunani bisa memberikan persembahan di depan rumah ibadah kami? Tidak boleh. Engkau harus pergi. Tetapi ketika mereka diusir untuk pergi, orang Yunani mengatakan, tidak mau. Kami mau mempersembahkan ini untuk Kaisar. Apa kalian, orang Yahudi, kalian tidak tahu aturan? Kalian tidak mau sembah Kaisar kan? Kalian tidak boleh mengatur kami. Wah, mereka bertengkar. Setelah mereka bertengkar, mereka akhirnya saling pukul-pukulan. Setelah mereka saling pukul-pukulan, ada tentara Romawi lewat. Tetapi tentara Romawi melihat mereka dan membiarkannya begitu saja. Biarkan saja orang-orang Yahudi itu dipukuli dan seterusnya. Maka akhirnya pesan ini terdengar sampai ke berbagai daerah yang lain. Orang-orang Romawi membiarkan orang Yahudi dipukuli. Tentara Romawi membiarkan orang-orang sinagoga itu dipukuli. Dan tidak ada tindakan yang adil. Mereka berteriak, tidak adil, tidak adil. Pemerintah Romawi bagaimana ini? Mereka tidak adil. Maka mereka protes kepada Kaisar, tetapi tidak juga didengarkan. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak mau lagi bayar pajak kepada Kaisar. Pajak memberatkan kami. Pajak membuat hidup kami susah. Kami tidak mau lagi bayar pajak kepada Kaisar. Kami mau berontak lawan Kaisar. Wah, ini besar sekali. Mereka berontak di kota itu. Lalu gubernur di daerah Kaisarea mengatakan, kalian mau berontak? Kalian mau lawan Kaisar ya? Tidak mau lagi kasih persembahan pada Kaisar ya? Baik, engkau akan menerima hukuman. Karena itu, dia mengirimkan pasukan banyak sekali menjarah sinagoga itu. Diambil uangnya, diambil hartanya, diambil apa yang di dalamnya. Semua diambil. Dan akhirnya dibawa kepada Kaisar. Wah, orang Yahudi tambah marah. Kami dijarah, kami dicuri. Masakan orang Yunani masuk ke dalam sinagoga? Wah, kami begitu marah. Mereka begitu marah dan akhirnya banyak daerah yang ikut berontak melawan orang-orang Romawi. Termasuk kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ada imam-imam berkumpul. Ada imam besar di kota itu. Ada banyak orang Yahudi dan mereka mengatakan, orang Yahudi di Kaisarea adalah saudara kami. Kami pun mau membela mereka dengan cara berontak. Akhirnya mereka mengusir banyak orang-orang Romawi keluar dari kota Yerusalem, keluar dari daerah Bait Suci. Mereka perang, mereka berontak, mereka usir keluar. Terjadilah peperangan begitu besar yang di dalam sejarah disebut sebagai Perang Yahudi Romawi yang pertama. Perang Yahudi Romawi yang pertama begitu besar meletus di daerah Yerusalem itu. Maka apa yang terjadi? Ini pun didengar oleh Kaisar Nero yang ada di Roma. Dan Kaisar Nero mengutus seorang jenderal yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling berjasa. Namanya adalah Jenderal Vespasian. Jenderal Vespasian. Vespasian, kemari. Kamu akan diberikan satu misi. Apa itu Tuan? Misimu adalah untuk menumpas pemberontakan orang Yahudi di kota Yerusalem. Baik Tuan, saya akan menumpasnya. Maka dia datang, dia bawa pasukan yang banyak sekali. Dia mulai taklukkan kota-kota yang tadinya dikuasai oleh orang Yahudi. Salah satunya adalah kota Kaisarea dan kemudian kota Yerusalem. Tetapi ketika dia sedang mau berjalan menuju kota Yerusalem, dia dengar kabar bahwa Kaisar Nero di kota Roma sudah meninggal dunia. Maka
Orang-orang di Roma mengatakan bahwa kami akan mengangkat Vespasian untuk menjadi kaisar di Roma. Akhirnya Jenderal Vespasian mengatakan, baik, saya harus pergi ke Roma. Lalu siapa yang lanjutkan untuk sampai ke Yerusalem? Siapa yang lanjutkan pertempuran ini? Vespasian meminta anaknya, yaitu Jenderal Titus. Jenderal Titus, silakan kau lanjutkan misi ini sampai ke Yerusalem. Akhirnya dia melanjutkannya. Dia membawa pasukan banyak dan dia menggempur kota Yerusalem selama berbulan-bulan. Dia perang, dia coba blokade kota Yerusalem sehingga tidak ada orang boleh masuk, tidak ada orang boleh keluar. Tidak ada orang yang mendapatkan makanan, semua diblok. Dan mereka menyerang terus setiap hari kota Yerusalem. Sampai akhirnya kota itu ditaklukkan dan dihancurkan juga. Bait suci begitu megah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Banyak istana-istana, istana Herodes dihancurkan oleh Jenderal Titus. Banyak tempat-tempat penting, sinagoga dihancurkan semua oleh Jenderal Titus. Dan Jenderal Titus mengatakan bahwa sejak saat ini kota Yerusalem menjadi kota yang menyembah kepada kaisar, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Wah, orang Yahudi sedih sekali, tapi mereka tidak bisa melawan. Maka mereka melarikan diri, mereka terus teriak-teriak, mereka melarikan diri ke tempat-tempat yang lain. Termasuk juga orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus melarikan diri supaya mereka tidak dibunuh. Salah satunya orang Yahudi melarikan diri kemana? Ke satu tempat yang namanya Benteng Masada. Benteng Masada berletak di sekitar selatan kota Yerusalem, beberapa kilometer dari Yerusalem. Benteng ini ada keunikannya, yaitu apa? Ada di atas bukit. Bukit batu yang tingginya 400 meter di atas permukaan laut. Tinggi sekali. Dan benteng ini dibangun di sana oleh Raja Herodes Agung. Dijadikan base camp atau basis pertahanan paling kuat dari Herodes waktu dia memerintah. Maka Herodes membuat 2 lapis benteng yang totalnya tebal temboknya itu 4 meter. Wah, anak-anak tebal sekali ya, 4 meter temboknya. Tingginya 6 meter. Disertai dengan puluhan menara penjaga. Benteng ini begitu kuat sekali. Dan Jenderal Titus mengutus 10.000 orang untuk menangkap orang-orang yang ada di benteng itu. Mereka menyerang benteng itu. Mereka coba kepung benteng itu selama berbulan-bulan juga. Mereka coba serang, tidak tertembus. Coba serang lagi, tidak bisa lagi. Coba lagi serang, kalah. Wah, mereka terus coba, mereka terus menyerang benteng itu. Sampai satu ketika mereka membuat jembatan untuk naik ke atas benteng. Wah, ini menarik ya. Mereka coba tumpuk batu, tumpuk pasir, tumpuk tanah, tumpuk kayu-kayu, tumpuk bangunan, bekas-bekas bangunan dan sebagainya. Mereka tumpuk sampai naik ke atas benteng itu. Dan setelah sampai naik ke atas benteng itu, mereka hancurkan benteng itu di satu titik. Dan tentara Romawi yang banyak sekali masuk ke dalam benteng. Tetapi ketika mereka masuk, mereka begitu kaget. Kenapa? Karena ada 960 orang di dalam benteng itu yang sudah mati bunuh diri. Baik laki-laki, baik perempuan, baik anak-anak, semua bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Menurut ahli sejarah Josephus, mengatakan bahwa mereka sengaja bunuh diri karena mereka tidak mau menjadi budak orang-orang Romawi. Kami tidak mau jadi budak, kami lebih baik mati daripada kami jadi budak. Maka akhirnya mereka bunuh diri dan akhirnya seluruh tempat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Maka kita lihat anak-anak sekalian, daerah-daerah Israel, Yerusalem runtuh, bait suci diruntuhkan, dan tembok Masada pun direbut oleh orang Romawi. Dari sini kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat bahwa perkataan Tuhan pasti terjadi. Tuhan ketika mengatakan suatu hal, bukan bercanda, bukan asal ngomong, bukan asal sebut, tidak. Tuhan ketika mengatakan satu perkataan,
itu perkataan yang benar, yang sungguh-sungguh akan terjadi. Maka kita tidak perlu ragu kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan pasti terjadi. Kita tidak perlu ragu kepada firman Tuhan di dalam kitab suci, karena firman Tuhan sudah pasti terjadi. Pertanyaannya sekarang anak-anak, sudahkah kamu sungguh-sungguh percaya kepada perkataan Tuhan Yesus? Kiranya kita bisa sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Sampai bertemu di dalam program kita selanjutnya, kita akan melihat kehidupan dari seorang jenderal besar, namanya Jenderal Titus. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Bye-bye.